dalam satu riwayat disebutkan Nabi bermohon, kalau engkau mengazab Abu Talib, azablah dengan seringan-ringannya azab. Di situ Allah memberitahu bahawa Abu Talib akan diazab dengan seringan-ringannya azab, iaitu beliau akan berdiri atau diberdirikan di tepi neraka. Di saat neraka itu mendidih, maka air dari neraka yang begitu panas akan menjilat sandal. Bisa jadi kita yang mengkafirkan orang lain, kitalah yang telah disematkan kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akibat apa? Begitu taubat langsung mendapatkan doktrin-doktrin, tidak pernah belajar dari usul fiqh tak pernah tahu, tidak pernah mengenal kaidah fiqhiyah, tidak pernah mengenal bagaimana cara memahami hukum dari Al-Quran dan hadis. Begitu mudahnya seseorang memvonis saudaranya menjadi orang-orang yang seakan-akan ahli neraka, lalu dia merasa ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaallah. Dalam salah satu hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dengan derajat hasan li ghairi, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana Allah menangani dosa-dosa kita berdasarkan bentuk dan versi dosa tersebut. Makanya Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dawawin 'inda Allah salasa. Rasulullah berkata, catatan dosa di sisi Allah itu ada tiga model. Ada tiga model catatan. Yang pertama, fa'amma ad-diwan, ad-diwan alladhi la ya'ba'u Allah bihi syai'an, yaitu catatan dosa yang Allah tidak peduli sama sekali. Yang kedua, kata Rasulullah, yaitu ad-diwan alladzi la yatrukullahu minhu syai'a, yaitu catatan dosa yang Allah tidak tinggalkan sama sekali. Dan yang ketiga, ad-diwan la yaghfirullah, dan yang ketiga adalah catatan dosa yang Allah tidak ampunkan sama sekali. Jadi ada tiga model dosa.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang pertama yang dijelaskan oleh Nabi. Nabi kemudian melanjutkan hadisnya, fa amma ad-diwan alladhi la yaghfiruhu Allah fasyirku billah. Nabi menjelaskan yang pertama yaitu catatan dosa yang Allah tidak akan ampunkan sama sekali, dan dia adalah syirik kepada Allah. Dan ini sudah jelas kita faham dalam akidah kita. Barang siapa yang memilih agama di luar Islam, maka Allah tak terima, bahkan dia bersiap-siap menerima azab Allah di hari kiamat. Ketika Allah mengucapkan kalimat kafir, maka selalu Allah menitipkan bahasa azab jahannam, dan selalu Allah tutup semua kalimat itu dengan khalidina fiha abada, selama-lama di dalam neraka, tidak akan pernah keluar. Orang-orang yang syirik kepada Allah, Allah tidak akan ampunkan kalau dia mati dalam kesyirikannya. Allah menunggunya, bisa jadi 60 tahun, 70 tahun, diperingatkan dengan berbagai cara, dikirimkan para pendakwah memperkenalkan Islam, tapi mereka malah menolaknya, lalu mereka mati dalam kesyirikannya terhadap Allah, maka Allah tak akan ampunkan sama sekali. Jadi ini model dosa yang pertama, dan ini bahkan walaupun menimpa anak kita yang tercinta, menimpa salah satu keluarga kita yang menjadi kasih sayang kita, tetap Allah tak peduli dengan urusan kesyirikan. Allah tak akan ampunkan selama-lama. Nabi Nuh alaihi salam ketika memanggil anaknya, tapi anaknya menolak. Lalu setelah anaknya tenggelam, Nabi Nuh masih bermohon kepada Allah untuk mengampunkan anaknya. Allah mengatakan, Nuh, itu bukan amal salihmu. Nabi Nuh sangat berharap Allah berikan ampunan karena dia adalah buah hati dari seorang utusan Allah. Tapi Allah mengatakan tidak ada ampunan, dia bukan amal salihmu. Bagaimana sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika ditinggalkan oleh Abu Talib. Di saat Nabi telah berjuang, Nabi bahkan berdiri di pintu rumah Abu Talib yang dihadang oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Nabi berteriak dari luar pintu, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu Abu Jahal menutup kalimat itu dengan teriakan-teriakan keras sambil mengatakan, wahai Abu Talib, engkau adalah orang yang kami tuakan. Apakah engkau akan meninggalkan agama ini, agama nenek moyang kita, hanya demi agama Muhammad? Abu Talib hanya karena gengsi meninggalkan jabatannya, akhirnya tak terucap kalimat tauhid, dan apa yang terjadi? Wajib masuk neraka, tidak diampunkan Allah. Nabi Muhammad masih bermohon dalam riwayat, semoga Allah ampunkan di akhirat, Allah ringankan, tapi tak juga diberi ampun. Lalu kemudian dalam satu riwayat disebutkan Nabi bermohon, kalau engkau mengazab Abu Talib, azablah dengan seringan-ringannya azab. Di situ Allah memberitahu bahwa Abu Talib akan diazab dengan seringan-ringannya azab, yaitu beliau akan berdiri atau diberdirikan di tepi neraka. Di saat neraka itu mendidih, maka air dari neraka yang begitu panas akan menjilat sandal, dan ketika sandal itu terbakar, maka mendidihlah ubun-ubun dari orang yang memakai sandal tersebut. Begitu seringan-ringannya azab, Nabi mengatakan dia mengira itu sedahsyat-dahsyatnya azab. Maka begitu bahayanya kesyirikan. Nah, jemaah melakukan Allah, begitu Nabi menjelaskan dosa versi pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa amma ad-diwan la ya'ba'u Allahu bihi syai'an. Dosa versi kedua adalah dosa yang Allah tidak peduli sama sekali. Allah tidak mempedulikannya. Apa bentuk dosa itu? Yaitu zulmul abdi nafsahu fima bainahu wa baina rabbih min siyamin tarakahu aw salatan tarakaha.
fayaghfirullahu zalika wa yatajawazu anhu. Nabi mengatakan yang Allah tak peduli adalah dosa seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu dosa-dosa yang berhubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata Nabi, orang yang meninggalkan puasanya, meninggalkan salatnya. Dosa seperti ini Allah tak peduli, kata Nabi. Kalau Allah ingin ampunkan, fayaghfiru zalika liman yasha. Allah ingin ampunkan, Allah ampunkan. Fayatajawazu anhu, Allah maafkan semuanya. Jadi ini versi dosa kedua, yaitu dosa antara kita dengan Allah. Di saat kita sudah percaya dan beriman Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, lalu kita mulai melanggar dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita tak salat, ada kalanya salat sesekali, kadang-kala datangnya Ramadan kita tak puasa, atau kita telah mempunyai kapasitas untuk membayar zakat tapi kita tak bayarkan. Ketika orang yang sudah punya berbagai macam harta di rumahnya, melebihi ongkos untuk naik haji, tapi Masya Allah sampai hari ini dia tak daftarkan. Tapi kalau urusan dunia dia awalkan. Bahkan mobilnya melebihi 4 kali naik haji, tapi haji belum dia daftarkan. Ini dosa-dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan hamba ini? Kalau seandainya di malam hari dia berjudi, dia mabuk-mabukan, maka Allah tak peduli dengan dosanya. Apa maksud tak peduli? Begitu luasnya rahmat Allah, Allah tak peduli. Seandainya dia datang menghadap Allah satu saat, Allah tak peduli walaupun dosanya setinggi langit, Allah ampunkan. Allah ampunkan. Makanya taubat menjadi jalan untuk mendapatkan pengampunan Allah. Dalam banyak hadis Allah telah mengatakan, kalau engkau berbuat dosa di malam hari, lalu engkau memohon ampun di siang hari, ku ampunkan dosa di malam harimu. Ketika engkau berbuat dosa di siang hari, lalu engkau bermohon kepada Allah untuk bertaubat di malam hari, ku ampunkan, kata Allah. Lalu dalam hadis yang lain Allah mengatakan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, seandainya seorang hambaku hari ini berbuat dosa, lalu kemudian dia taubat, ku terima taubatnya. Lalu besoknya dia berbuat dosa lagi, lalu kemudian dia bermohon ampun lagi, ku ampunkan. Dan seandainya seluruh dosa-dosanya ketika disusun, maka tinggi dosanya adalah setinggi langit, maka tetap kalau dia bermohon ampun kepadaku, ku ampunkan, wala ubali, kata Allah. Tidak, aku tak peduli dengan jumlah dosa itu. Ini dosa model kedua, yaitu dosa seorang mukmin yang melawan Allah di celah-celah keimanannya. Tapi Allah berikan rahmat yang maha luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, rahmatku meluas, meliputi apapun. Inilah yang Allah tak peduli. Tapi syaratnya dia bertaubat kepada Allah. Makanya mudah bagi Allah memvonis surga dan neraka. Ya. Seorang pelacur hanya dengan memberi minum seekor anjing, lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah karena ridhanya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, dia diampunkan, lalu kemudian Allah ampunkan semua dosa-dosa yang berlalu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Seorang laki-laki yang kemudian membunuh 99 orang, sudah mencapai 100 orang, lalu berniat taubat, menuju perjalanan untuk bertaubat ke satu kampung, meninggal di tengah perjalanannya. Lalu kemudian malaikat azab dan malaikat rahmah melakukan diskusi panjang dalam hadis tersebut, dalam bahasa kita berdawa-dawi, untuk memutuskan kemana kita bawa orang ini. Akhirnya Allah mengutus satu malaikat lagi dan memberi putusan, hitunglah jaraknya. Kalau tubuh yang meninggal ini lebih dekat dengan kampung yang dia tuju untuk bertaubat, maka masukkan dia ke surga. Kalau tubuh ini lebih dekat dengan kampung yang dulu dia bermaksiat, maka masukkan dia ke neraka. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Dengan rahmat Allah, orang yang telah membunuh segitu banyaknya manusia hanya karena baru keinginan taubat, ternyata tubuhnya
sejengkal mendekat ke tempat dia ingin melakukan taubat, dosa diampunkan, Allah masukkan dia ke surga. Ini yang maksud Allah. Allah tak peduli dengan dosa kita, karena dosa kita tak menurunkan derajat Allah. Yang tak boleh adalah kita yang kemudian memvonis masalah ini kepada sesama manusia. Allah punya hak, karena Allah punya surga dan neraka, tapi hamba tak punya hak untuk mengatakan seseorang engkaulah ahli neraka, akulah surga. Ini haram bagi seorang hamba. Allah marah. Makanya kalau kita membaca sejarah setelah perang Uhud, Nabi SAW patah giginya, lalu kemudian banyak darah mengalir dari wajahnya. Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah, la yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim. Tidak akan beruntung kaum yang telah merusak wajah nabinya atau menghancurkan wajah nabinya, sedangkan nabinya mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Tidak akan beruntung. Lalu Nabi mengangkat tangannya bermohon kepada Allah, ya Allah, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Disebutkan beberapa nama oleh Nabi, laknatlah, laknatlah, karena Nabi merasa sangat kecewa dengan perlawanan di perang Uhud yang menyebabkan banyak sahabat yang berguguran. Tidak lama setelah itu turunlah ayat, yaitu Ali Imran 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, laisa laka minal amri syai'. Masalah aku melaknat orang, masalah aku membuat orang masuk neraka atau surga, kata Allah, bukan urusanmu. Begitu jawaban Allah, bukan urusanmu. Aku mau mentaubatkan, aku mau mengampunkan dosa seseorang, atau aku mau mengazab seseorang. Kalau dia menzalimi dirinya, itu urusanku. Maksudnya neraka dan surga adalah milikku, suka-suka aku, bukan urusanmu Muhammad. Nabi saja ditegur Allah kalau berani melaknat orang yang seakan-akan tak ada pintu taubat untuknya. Bagaimana manusia hari ini yang kemudian hanya gara-gara urusan khilafiyah, lalu kemudian dia memvonis saudaranya yang beriman dengan mengatakan bahawa dia telah kafir. Hari ini kalimat khilafiyah diganti dengan kalimat bid'ah. Perbedaan pandangan dianggap sebagai permusuhan, padahal itu sejatinya takkan pernah berakhir. Apapun urusannya, seharusnya kita belajar lebih jauh, berwawasan lebih luas. Terimalah perbedaan pandangan tanpa harus mengkafirkan saudara kita. Bisa jadi kita yang mengkafirkan orang lain, kitalah yang telah disematkan kafir oleh Allah SWT. Ini akibat apa? Begitu taubat, langsung mendapatkan doktrin-doktrin. Tidak pernah belajar dari usul fiqh, tak pernah tahu, tidak pernah mengenal kaidah fiqhiyah, tidak pernah mengenal bagaimana cara memahami hukum dari Al-Quran dan hadis. Begitu mudahnya seseorang memvonis saudaranya menjadi orang-orang yang seakan-akan ahli neraka, lalu dia merasa ahli surga. Nabi saja ditegur Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi setelah Nabi ditegur oleh Allah? Ternyata nama-nama yang disebutkan Nabi semuanya masuk Islam. Termasuk yang membunuh Hamzah, yang Nabi tak ingin lagi melihat wajahnya karena sakit sekali hatinya, ternyata juga masuk Islam. Ternyata juga menjadi ahli surga. Bayangkan jemaah melakukan Allah. Maka jangan terlalu lancang berhadapan dengan saudara yang sesama yang beriman. Kalaupun terjadi ketergelinciran, dia tergelincir dalam fatwanya, dia punya masalah yang mungkin dia lupa atau apa saja, ingatlah urusan surga adalah milik Allah, neraka milik Allah. Kita hanya cukup mendakwahkannya saja. Ini dosa yang kedua yang Nabi katakan, urusan Allah dengan kita di antara dosa-dosa, biarkan Allah. Kita diminta bersegera bertaubat. Yang terakhir jemaah melakukan Allah, yaitu ad-diwan alladzi la yatruku minhu syai'a, yaitu dosa yang Allah tak akan tinggalkan sama sekali. Jadi yang pertama tadi dosa yang tak Allah ampunkan, yang kedua Allah tak peduli, yang ketiga Allah tak akan tinggalkan. Maksudnya begitu pedulinya Allah, tidak akan pernah Allah lewatkan dosa ini. Apa dia? Dzulmul ibad ba'dahum ba'dha, yaitu ketika seorang hamba menzalimi hamba yang lain. Fal qisas, kata Rasulullah, wajib dikisas, la mahalah, tidak ada jalan keluar. Setetes darah keluar dari tangan kita menyakiti saudara kita yang lain, setetes darah keluar tanpa hak, kita tampar, kita pukuli, kita aniaya,
maka tunggulah kisah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu harta 100 rupiah, jangankan 1000 rupiah, 100 rupiah kita berhutang kepada orang lain, lalu kita melarikan diri dengan hutang itu, maka tunggu kisah, tunggu pembalasan. Kisah di sini maksudnya wajib Allah ambil haknya, diselesaikan di akhirat, bukan dengan dirham, bukan dengan dinar. Allah ambil kebaikan, lalu Allah berikan balasan untuk orang-orang yang dizalimi dengan hutangnya. Tidak akan Allah tinggalkan sedikit pun rasa sakit kita ketika dihina, diejek, ketika hati ini hancur, difitnah, maka Allah tegakkan semua pembalasan itu di akhirat. Allah tidak akan tinggalkan. Maka berhati-hatilah bermuamalah dengan manusia. Jangan makan uang manusia dengan cara zalim hanya kepentingan nafsu atau karena menjilat pejabat-pejabat kita di atas. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar kita berjaga-jaga. Semoga 3 dosa tadi kita bisa faham dan mawas diri untuk tidak terlalu jauh melangkah dengan dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.